Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat siang. Eh, Baiklah, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama Sahrial Fajri, NPM 181 10 10 11 9, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi tugas video pembelajaran, video media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tingkat ajar SD kelas 10 agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai pembelajaran materi tentang agama Islam kelas 10. Langsung saja, oke. Lanjut. Oke. Di sini ada beberapa bab daftar isi, itu bab 1 sampai seterusnya. Langsung. Ya, langsung. Oke. Bab 1 itu tentang 7 Asmaul Husna. Di sini mengenai bab 1 pendidikan agama Islam kelas 10 yaitu tentang Asmaul Al-Husna ataupun nama-nama yang baik yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Langsung itu yang pertama mengenai 7 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, yang kedua implementasi pelaksanaan Asmaul Husna dan seterusnya. Pertama itu mengenal 7 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dan dalil dalam kandungan Asmaul Husna ataupun penguat. Ini diagram ataupun konsep, peta konsep ya, peta konsep mengenai materi kelas 10 dan seterusnya, yaitu yang terus implementasi pemahaman tentang Asmaul Husna, terus bagaimana pemahaman terhadap poin dalam Asmaul Husna itu tentang Al-Karim. Lanjut, dalam pembagian Al-Karim juga terdapat memulai dan berbakti kepada orang tua, terus mewujudkan menghormati orang lain, terus memuliakan dan menghormati guru dan sebagainya. Kedua, mengimplementasikan pemahaman al-mu'min ataupun berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah, kenyamanan, berpartisipasi dalam menjaga keamanan baik sekolah ataupun lingkungan sekitar. Itulah. Jadi dari poin-poin dari kandungan dalam Asmaul Husna atau nama-nama baik yang ada pada zat Allah itu harus dapat direfleksikan ataupun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harus diteladani baik dari lingkungan, baik dari diri sendiri, lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, implementasi pemahaman al-wakil. Al-wakil yaitu yang pertama membantu acara keagamaan di sekitar. Al-wakil atau yang mamuli ataupun yang mewakili, itu berani mengajukan diri sebagai pengurus organisasi, contohnya dalam kehidupan lingkungan sekolah, ia berani menjadi al-wakil ataupun yang mewakili, berani tampil sebagai wakil ataupun pengemban tanggung jawab dari sebuah urusan untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Terus mandiri ataupun dapat mengurus segala sesuatu dengan mandiri, terus tanpa manja ataupun melibatkan
banyak. Terus lanjut, implementasi pemahaman al-jami, terus yang pertama mengekspresikan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai urusan, untuk memutuskan kesepakatan ataupun keputusan yang terbaik itu dengan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Terus menjaga persatuan dan kesatuan, nah itu dari poin al-jami. Di sini kita tuntut untuk al-jami untuk menjaga ataupun menghormati keputusan bersama, musyawarah, ataupun kita belajar tuntut untuk belajar demokratis ataupun berdemokrasi, usaha untuk mufakat dalam berbagai urusan yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar. Lanjut, memperbanyak amal kelakuan ataupun amal perbuatan yang baik, yang memberikan keteladanan di lingkungan sekolah dan sebagainya. Oke, langsung mengimplementasikan pemahaman al-adil. Al-adil artinya yang maha adil, yang maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada porsinya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kaidahnya. Yang pertama, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjadi pemimpin yang adil, berlaku adil dalam jual beli dan sebagainya. Contoh banyak refleksi ataupun penerapan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dari poin-poin yang ada dalam Asmaul al-Husna. Itu tujuh mengimplementasikan pemahaman al-akhir. Al-akhir selalu berusaha meningkatkan ibadah dan ilmu. Al-akhir artinya kita dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan kapasitas diri, menuntut ilmu agama, khususnya ya, secara umum ilmu umum, ilmu keduniawian, dan juga khususnya kita mempelajari ilmu agama ataupun ilmu yang diajarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu agama Islam khususnya. Terus selalu berusaha bertobat atau dengan segala sesuatu kesalahan. Kita selalu merasa ataupun mengintrospeksi diri atas segala kehilapan ataupun kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kita harus tahu, menyadari kesalahan kita yang telah dilakukan. Harus setelah itu kita bertobat dengan tobat nasuh atau tobat bersungguh-sungguh agar tidak mengulangi hal tersebut, dan untuk memperbaiki diri, mengupgrade diri dengan kesalahan yang kita lakukan. Terus mengajak orang lain berbuat baiknya. Inilah dari al-akhir, itu mengajak orang lain ataupun memberikan cermin ataupun memberikan teladan, memberikan contoh sebagai inspirator ataupun inisiator untuk mengawali segala sesuatu perbuatan baik. Ini bab 2 itu berbusana. Setelah bab 1 mengenai poin Asmaul al-Husna dan bagaimana cara mengklarasikan dalam besar, yang bab kedua itu berbusana sesuai dengan syariat Islam ataupun kaidah ataupun aturan agama Islam. Jadi dalam berpakaian Islam sangat memperhatikan agar kita selalu berpakaian sesuai dengan aturan fitrah manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki berpakaian seperti laki-laki dan perempuan berpakaian seperti lainnya perempuan. Pertama itu perintah berbusana sesuai dengan ketentuan syariat ataupun ajaran agama Islam. Terus perilaku berbusana yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana perintah berbusana sesuai dengan ketentuan ataupun kaidah aturan agama Islam, syariat Islam. Itu ada pembagian konsep seperti pengertian busana, syariat, dan seterusnya.
dalil-dalil yang menguatkan tentang bagaimana tuntunan ataupun kaidah berbusana yang sesuai dengan anjuran agama Islam. Banyak berbagai macam konsep-konsep. Terus-terusnya berperilaku berbusana sesuai syariat Islam dan hikmahnya. Ketentuan berbusana bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun muslim perempuan. Ketentuan berbusana bagi seorang muslim, seterusnya banyak. Ketiga, berlaku jujur. Berlaku jujur. Makna dalil tentang berlaku jujur. Apa sih kata jujur itu? Jujur artinya kita mengungkapkan apa yang sesuai, yang kita ketahui, tidak berbicara yang tidak sesuai fakta ataupun tidak sesuai yang kita ketahui, tetapi kita memberikan kesaksian yang adil, membenarkan sesuatu yang benar dan tidak menolak kebenaran. Jujur, akui kesalahan dalam segala perbuatan, menyadari kelemahan kita, dan juga tidak menipu ataupun membohongi dengan pengakuan yang palsu ataupun tidak sesuai faktanya. Makna dan dalil perilaku jujur. Jadi konteks kejujuran dalam agama Islam itu dikuatkan dalam syariat Islam itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan sifat dasar manusia itu secara fitrah ya. Manusia itu pada secara umum manusia itu secara fitrah itu berbuat baik ataupun mencari kebenaran dan kebaikan itu jujur dan sebagainya. Itu sedekah dan as-sidq yang artinya benar, nyata, berkata benar, tidak mengada-ngada. Jujur berlaku menjadi tiga: jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat artinya kita dalam konteks dimensi ataupun ruang rohani ataupun kolbu. Jadi jujur itu ada pembagiannya juga, baik dari kejujuran dalam hati, kejujuran dalam lisan ataupun perkataan, apa yang kita katakan. Jadi harus adanya kesinkronan ataupun kesesuaian antara dari konsep kejujuran dari dimensi niat atau kolbu sesuai dengan apa yang dikatakan dan juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi ada korelasi ataupun koneksi, adanya kesesuaian, sinkron. Lanjut, itu ayat-ayat pun dalil yang menguatkan tentang poin kejujuran. Perilaku jujur yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 119. Terus surat Al-Ahzab ayat 70, surat Al-Sad 2-3. Lanjut. Banyak sekali apa yang perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Jadi apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia atau tidak ada yang tidak bermakna. Semuanya penuh dengan filosofi ataupun hasanah, baik kebenaran yang hakiki fundamental. Itu perilaku jujur dalam keadaan keseharian dan manfaatnya. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, terus menyampaikan kebenaran yang diketahui, tidak menyontek satu jenis sebagainya, menepati janji, terus mengembalikan barang pinjaman ataupun mengakui kesalahan yang diperbuat. Itulah manfaat perilaku jujur dalam keseharian: memiliki banyak teman, meningkatkan beriman, mengedepankan mendapat kepercayaan orang lain, juga mudah memahami berbagai interaksi dengan orang lain, membina hubungan baik dengan adanya. Jadi bagi diri kita banyak manfaat. Yang keempat itu sumber hukum Islam. Lanjut ke poin 4 atau bab 4,
sumber hukum Islam atau sumber usul ad-din, usuluddin atau usul ad-din, sumber hukum Islam. Itu macam-macam sumber hukum Islam, penerapan sumber hukum Islam atau syariat Islam, kaidah. Lanjut, macam-macam sumber hukum itu Al-Qur'anul Karim, itu sumber hukum yang paling utama, yang paling esensial, yang paling fundamental, yang paling hakiki, tidak bisa dibantahkan dan universal. Itu sumber hukum Islam, itu Al-Qur'anul Karim, langsung hadis dan as-sunnah Nabi, terus ijtihad, artinya itu ada 3, Al-Quran, setelah Al-Quran adanya sunnah Rasul atau al-hadis, dan juga yang ketiga ijtihad. Pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu merupakan masdar dari kata qara'a, yang berarti bacaan, berbicara tentang sesuatu yang tulis ataupun melihat secara istilah. Al-Quran ditampilkan oleh banyak ulama dalam satunya ya. Dr. Subhi As-Soli, menurut Dr. Subhi As-Soli, definisi Al-Quran yaitu kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat ataupun sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh para sahabi atau para sahabat Nabi. Langsung ke poin, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam merupakan kedudukan yang sangat tinggi, sangat dasar, sebagai acuan ataupun rujukan sumber hukum Islam yang utama. Sebagai sumber dalam Islam itu satu, sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum ataupun ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Terus Al-Quran merupakan sumber hukum, oleh karena itu segala ketentuan hukum dan sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dipandang batal ataupun tidak boleh digunakan, dilakukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Hukum Al-Quran menjadi tempat yang hukum perintah muamalah, akidah dan sebagainya, informasi kehidupan semesta dan informasi bentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. Jadi Al-Quran mencakup berbagai hal dalam kehidupan, baik dari ilmu agama khususnya, dan juga mencakup berbagai bidang lain seperti bidang kesehatan, bidang teknologi dan sebagainya. Jadi Al-Quran sangatlah universal, mencakup berbagai dimensi, berbagai lini, berbagai kehidupan, aspek kehidupan, baik dari khususnya ilmu secara agama, secara fitrah, baik dalam kehidupan keduniawian dan juga utamanya untuk menuju kehidupan yang abadi ataupun kehidupan yang kala itu mencapai surganya. Jadi intinya Al-Quran itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran sebagai landasan rujukan, dalil sebelum adanya penemuan baru setelah orang-orang ilmuwan, cendekiawan muslim ataupun cendekiawan setelah itu, para pembaharu dan sampai sekarang. Jadi sangat adanya korelasi ataupun banyak pengadopsian dari teori-teori barat yang mengambil rujukan dari Al-Quranul Karim. Itu sudah lama ada. Sebelum ilmuwan Eropa, ilmuwan barat menemukan penemuan, itu sudah ada secara hukum alam ataupun ketentuan ilmu sains dalam Al-Quranul Karim. Lanjut pada kisah para nabi. Jadi kisah yang pertama ya hukum peribadatan dan muamalah. Peribadatan artinya hubungan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kewajiban utama. Setelah itu muamalah atau hubungan
dengan manusia ataupun dengan sesama muslim, dan juga hubungan secara kepada alam semesta. Itu konteks kita berusaha sesama makhluk, tidak hanya dalam dimensi manusia, tetapi hubungan kepada alam semesta itu kepada binatang, kepada hewan dan tumbuhan dan sebagainya. Terus kisah-kisah para nabi, dari kisah para nabi menjelaskan sejarah ataupun masa di mana para nabi atau utusan Allah ataupun Rasul menyampaikan ajaran agamanya yang diberikan wahyu kepada Rasul kepada para kaum ataupun pengikut pada masanya. Sampai sekarang ini menceritakan bagaimana kondisi pada saat itu, pada saat turunnya wahyu kepada Rasul dan diturunkannya turunkannya lembar-lembaran seperti suhuf kepada Nabi, dan juga itu disampaikan hanya untuk dirinya, tetapi Rasul disampaikan kepada umatnya. Kalau suhuf turun secara berangsur-angsur, jadi berupa lembar-lembaran yang diberikan kepada Nabi. Lanjut langsung ke 3, yaitu informasi kehidupan alam semesta. Di antara informasi tentang kebenaran alam semesta, penciptaan manusia, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh umat manusia. Jadi Al-Qur'an mencakup semua berbagai informasi, sangat multidisiplin, integrasi keilmuan banyak di sana. Tidak mungkin bertentangan, tetapi sangat integrasi atau korelasi dengan ilmu-ilmu lainnya juga sebagai fondasi ataupun rujukan kebenaran dari hukum alam. Terus hadis Nabi atau as-sunnah, apa yang hadis adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun seorang nabi pada zamannya, apapun yang baik dia dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, ataupun itu disebut sebagai hadis. Hadis ini diuraikan oleh para sahabat, para tabi'in, para generasinya, para orang-orang soleh pada masanya. Fikih adalah segala perkataan, perbuatan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, generasi kepada generasi berikutnya. Itu sunnah, sesuatu yang segala yang dinukilkan dari Nabi SAW mencakup perkataan, keterangan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan beliau. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, dan menyatakan tersebut kepada sunnah ataupun hasyar. Hadis Al-Quran sebagai perinci ataupun ketentuan dalam Al-Quran, ataupun yang memberikan perincian, informasi yang lebih detail, lebih spesifik, dengan dilengkapi oleh hadis. Karena Al-Quran memuat secara umum atau secara universal, perlu adanya penjelasan yang lebih rinci, yaitu dengan adanya hadis Nabi ataupun sunnah Nabi. Memperkuat hukum yang ditentukan oleh dalam Al-Quran, itu maksudnya hadis. Terus memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran, menerapkan hukum yang beliau sebutkan dalam Al-Quran. Klasifikasi hadis itu mutawatir, ahad. Mutawatir itu hadis yang periwayatannya benar-benar
sesuai dengan jelas suratannya, tidak ada kecacatan, jalur ataupun jalur periwayatannya terbukti dari orang yang benar-benar soleh tanpa adanya keraguan, ahad dan sebagainya. Atau tidak ahad. Ahad itu artinya dia masih adanya keraguan, takdir oleh para perawi atau para periwayat pada masa itu. Jalur periwayatannya jelas, terus lafzi dan sebagainya, makhawi, ahad artinya jalur periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Sesuai dengan jalur periwayatannya, siapa yang menyampaikan, dari kalangan mana, dari garis periwayatannya, benar-benar apa dari sahabat Nabi ataupun dari generasi berikutnya, ataupun dari murid yang terdekatnya, itu lebih kuat, lebih jelas kesahihannya. Sahih, hasan, dhaif. Sahih artinya sahih artinya kuat. Sahih kuat hadisnya dapat diyakini, dikuatkan dengan periwayatannya, jadi jelas dari para sahabat, dari para tabi'in, dan para murid-muridnya. Hasan atau hadis yang baik, tingkatan yang kedua setelah sahih ya hasan, baik tapi belum tentu kuat. Sedangkan hadis dhaif itu hadis yang masih ada, yang sering digunakan, cuma tidak banyak, ya, lebih cenderung ke arah hadis yang lemah, masih diragukan kekuatan ataupun kepatenan dari kejelasan periwayatannya. Ijtihadi atau ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihada, ijtihadan artinya segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga ataupun bekerja secara optimal. Artinya menggunakan akal, potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebenaran, yaitu dengan berijtihad, mencari kebenaran dengan cara bersungguh-sungguh, menuntut ilmu, belajar, memperbanyak membaca Al-Quran, baca buku, berdiskusi dan sebagainya. Jadi mencari kebenaran dengan ijtihad, mencari hukum-hukum, ketentuan sesuatu yang berdasarkan aturan dalam Al-Quran Al-Karim atau As-Sunnah, dengan cara kita berijtihad. Syarat-syarat dari mujtahid gitu. Seorang mujtahid ada syaratnya juga, membaca Al-Quran dengan hadis, dengan hukum, bahan Arab, menguasai bahasa Arab, dan hadis, memahami ilmu fikih, memahami ijtima para ulama, mengetahui, mengalami keadaan masyarakat baik dari sisi adat, budaya dan sebagainya. Bukan ijtihad, yaitu ketika urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad seperti ijma, qiyas dan sebagainya. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun ada pun ijtihad yang bertentangan dengan Al-Quran, itu dibantah atau ditolak. Karena ijtihad itu masih ada yang keterbatasan. Karena dari yang namanya manusia pasti punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai ada yang bertentangan dengan hukum Al-Quran, masih lemah ijtihad. Jadi dibantahkan apabila
ketentuan yang dibuat oleh manusia, oleh akal pikiran manusia yang bertentangan dengan Al-Quran itu dibantahkan, tidak diambil untuk diterapkan di teks kehidupan. Cara kerja itu kias, istilah, istislah, istishab dan melakukan mursalah, tarif, suju'arai, menerapkan sumber hukum Islam dalam keseharian, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, berlaku ikhlas, taat kepada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, terus itu mendengarkan Al-Quran, membaca, memahami makna dan kandungannya, mengamalkan Al-Quran dalam keseharian, menerapkan perkara ikhlas, maka segala katakan Allah SWT tidak memilih suatu aturan dengan mengharapkan aturan lain, dengan mengabaikan aturan lain. Melaksanakan aturan Allah SWT dengan baik, taat beribadah kepada Allah SWT, mempelajari perintah dan larangan, hukum-hukum, melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah SWT, menerapkan tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW Mekah, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan sebagainya. Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, Nabi Muhammad berbahagia kebagian yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW, misi dakwah di Mekah, strategi dakwah yang digunakan pada masa itu. Kerasulan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, Al-Maidah, misi dakwah Nabi Muhammad SAW, buka ajarkan tauhid ataupun keyakinan, kepercayaan, akhlak, kebudayaan yang beradab, menyampaikan agama, jadi rahmat dan lil alamin ataupun rahmat bagi seluruh alam semesta atau umat manusia. Strategi yang digunakan itu secara sembunyi, ad-da'wah bil sir secara terang-terangan, ad-da'wah bil jahir, keimanan dan kesabaran. Ada sifat perilaku Nabi Muhammad SAW itu dengan rela berkorban dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala itu. Ad-dinul Islam berarti membela kebenaran, jujur dan rendah hati, sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dan tabah menghadapi cobaan. Tidak mudah putus asa dan berdakwah, selalu optimis, bersemangat. 6. Perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon, ukhuwah. Dari tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dalam Islam, kandungan mujahadah an-nafs, mengenal dalil yang menguatkan perilaku tentang an-nafs, husnudzon, al-ukhuwah Islam, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Quran hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs dan ukhuwah. Yang pertama itu surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10, yaitu menjelaskan innamal mu'minuna ikhwatan fashiru baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sungguhnya orang-orang yang mukmin dan beriman, karena itu damailah antara kedua saudara yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Lanjut surah Al-Hujurat, kata-kata yang terkandung dan arti dari kata tersebut. Innamal mu'minun, sungguhnya orang yang bermukmin ataupun orang yang mukmin laki ataupun mu'mini, damaikanlah, fa'amlih, ihwat, bersaudara dan sebagainya. Lanjut hukum baca surah Al-Hujurat,
ayat 10, innamal mu'minun khunna dan sebagainya, hukum bacaan yang terdapat ikhwatun fa aslihu, ikhfa ataupun samar, dengung tabi'i fa aslihu, ya. Ahwaikum wattaqullah, ijhar syafawi, mati bertemu dengan alif, turhamun, surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Al-Hujurat ayat 12. Ajtanib jadilah, at-tadi prasangka, ismun dosa, wala tajas, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab, janganlah menggunjing. Hukum bacaan surah Al-Hujurat ayat 12, syaikhalladzina amat zaiz munfasil amma nujtanib, kalau Quran dan sebagainya, kasyiran idgham kasyiram, adzan alif lam syamsiyah, taba'dukum ba'da, syafa. Ya, hadis tentang berlaku mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukuh Islam. Tentang perilaku mujahadah an-nafs, yaitu Rasulullah SAW bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya. Hadis Ahmad, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat sahih tentang husnuzon atau berprasangka baik. Rasulullah SAW bersabda, jahilah prasangka, sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan. Prasangka sejahatnya perkataan dalam hati. Prasangka husnuzon, artinya kita itu untuk husnuzon ataupun berprasangka baik, tidak berprasangka buruk terhadap sesuatu yang belum tentu ataupun belum pasti, ya kita tetapkan, kita ketahui kebenaran. Ada tentang ukhuwah ataupun hubungan dengan sama, penjalinan rasa solidaritas, rasa memiliki, itu ukhuwah, rasa kecintaan. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan atas satu sama lain. Ukhuwah Islam itu tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Al-Muslim dengan ukhuwah. Terus kandungan dalil terutama perilaku mujahadah an-nafs, an-nafs ukhuwah, husnuzon, kandung surah Al-Hujurat, terus bertakwa Allah SWT, menjaga ukhuwah persaudaraan antar sesama muslim, pada sejarah perintah Allah kepada kaum muslimin untuk menjalin perilaku menghindari perilaku berprasangka buruk ataupun husnuzon, gitu, untuk selalu tidak menghindari sifat sujon, tetapi untuk selalu husnuzon, berprasangka baik. Itu kandungan hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhuwah. Kandungan hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs,
hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah menyebutkan bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri dari uh, nafsu kita, keinginan yang bisa oleh syaitan. Hadis tentang husnudzon. Rasulullah SAW memperintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Karena sejahat-jahatnya prasangka buruk itu. Kandungan hadis tentang ukhuwah, terus Rasulullah menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagian suatu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Itu ibaratkan dianalogikan sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Jadi apabila salah satu unsur ataupun komponen bagian bangunan itu rusak ataupun runtuh, kropos, itu akan mempengaruhi bagian yang lain, suatu kesatuan. Mengamalkan perilaku mujahadah nafs, aku Islamiyah, terus mengamalkan perilaku jadang, perilaku husnudzon, perilaku ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan perilaku mujahadah nafs dan hikmahnya. Mengamalkan perilaku mujahadah dalam keseharian itu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, haji, menjalin perbuatan menghindari perbuatan tercela. Hikmahnya itu meningkatkan kesabaran, meningkatkan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tali silaturahmi, dihindar dari maksiat dan lain-lain. Mengamalkan perilaku husnudzon, memberi semangat ke orang lain, kan kebaikan, bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan, memeriksa kebenaran berita yang didengar, atau tidak mempercayai begitu saja informasi yang belum tentu kebenarannya ataupun hoax. Mempercayai kemampuan yang dimiliki, bersikap ramah kepada teman, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah perilaku husnudzon, terhindar dari terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar sesama tulus dalam menjalin persahabatan, selalu merasa senang dan berbagi atas kebahagiaan orang lain, tentu ketenangan, ketentraman dalam hidup, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islam, terus Islam, ukhuwah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul, oleh saudara-saudaranya, lingkungannya, apabila menjalin perilaku ukhuwah ataupun menjalin tali persaudaraan atau tali keimanan, tali ukhuwah, atau tali persaudaraan, menjalin silaturahmi, bergaul dengan baik, berperilaku baik dengan dalam pergaulan ukhuwah Islami, peroleh kebaikan baik dunia maupun akhirat. Ya baiklah, syukran, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai dengan kaidah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada yang mendengarkan atau yang melihat, menyaksikan video pembelajaran ini. Saya akhiri, syukran wa wafaqanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.